Dan ya, ini dia full manga One Piece chapter 1075 yang berjudul Labo Pass Dead Game. Dimana chapter kali ini ditemani suatu cover story Germa Double Six yang berisikan seorang Vegapunk di masa itu yang bertemu dengan para Gorose. Nah, di awal chapter kali ini kita diperlihatkan kondisi luar lab yang begitu ringsek. Sembari kita melihat Sokka bertanya-tanya akan suatu ledakan yang terjadi sebelumnya kepada Pythagoras. Oi, Pythagoras, berikan responmu. Dan ternyata Pythagoras tidak meresponnya, dan di panel berikutnya Sokka mengatakan di insiden tersebut, kuharap kalau Pythagoras selamat dan tidak terperangkap di sana. Yang mana kemudiannya Sokka memberikan perintah kepada Denden Mushi untuk mencari hal yang terjadi di Tower C, tempat kejadian ledakan itu terjadi. Dan pada saat Sokka dan juga Denden Mushi itu mencari sesuatu yang terjadi di sana, tiba-tiba muncul sosok bayangan dari kebulan asap yang kemudian menghancurkan Denden Mushi itu alias CCTV yang membuat Sokka kehilangan gambar dan monitor pun mati yang memantau Tower C tersebut. Sembari terjadi ledakan juga di sisi lainnya. Sementara itu di sisi Luffy Luffy tiba-tiba terbangun dari duduknya sambil memegang headphone-nya yang ada di telinganya. Yang mana melihat itu Zoro pun bertanya kepada Luffy, apa ada yang salah Luffy? Dan di sini Luffy mengatakan, oi, apa ada yang salah dengan helmet ini? Aku tidak bisa mendengar suara mereka lagi. Kemudian di halaman berikutnya kita melihat peta dari ruangan lab ini yang terdiri dari 3 tower, yaitu Tower C, A, dan juga B secara berurutannya. Dimana di Tower A kita dijelaskan ruangan yang terdiri dari 4 lantai, dan pada lantai 3 di sana ada grup Nami yang terdiri dari Edison dan juga Brook, tengah mencari Vegapunk tentunya. Namun langkah mereka terhenti di sana sebab Nami menemukan suatu berlian di sana pula. Wow, apa ini suatu berlian? Bisakah aku memilikinya? Dan di sini Edison menjawab, tidak, ini barang mahal. Aku tidak akan membiarkanmu memilikinya, tapi karena kau memintanya. Sementara itu, di sisi lainnya, Brook mengatakan kalau ini tidak baik karena semua orang akan pergi dari pulau ini. Lalu Edison mengatakan, apakah otakmu itu multifunction atau semacamnya? Dan di panel berikutnya Nami telah mengangkut semua berlian itu ke dalam tasnya, dan kemudian sambil tersenyum kepada Edison Nami mengatakan, ini berat, bisakah kau membawakannya? Tetapi Edison dengan marahnya atau kagetnya atau semacamnya itu mengatakan kalau tidak, aku hanya menuruti perintah Sokka. Dan pada akhirnya Nami meninggalkan tas berisikan berlian itu dan terus berjalan. Namun di sini Edison memberitahukan Nami kalau kau harus tahu berlian itu dibuat oleh manusia, atau bisa dikatakan berlian buatan. Sontak mendengar itu Nami terkejut dan bertanya, apakah kalian bisa membuatnya? Sambil kemudiannya mata Nami berubah jadi berry dan bersemangat untuk mencari Stella kembali. Kemudian di scene berikutnya beralih ke lantai 2 di Tower A. Di sana ada Chopper, Atlas, dan juga Robin. Yang dimana atau di sana Chopper bertanya-tanya soal kondisi Atlas yang bisa berganti wajah. Dan di sini Atlas mengatakan kalau dia bisa seperti itu dan sesuka hatinya. Yang mana pula ini menjadi hal teknologi untuk masa depan. Sementara itu Robin melihat di sekelilingnya yang mana terdapat banyak organ di suatu akuarium, di mana Robin mengira kalau itu adalah tubuhnya Vegapunk. Tetapi di sini Atlas mengatakan kalau itu adalah organoid yang merupakan teknologi penting untuk masa depan. Yang mana melihat dan mendengar itu Chopper menangis di sini dan bertanya, jadi kalian juga bisa membuat organ? Itu sangat luar biasa. Kupikir itu adalah organnya Vegapunk yang telah dipotong-potong. Itu mengerikan, kau tahu? Ya, Chopper di sini percaya dengan ucapan Robin sebelumnya.
Kemudian scene kembali berpindah dan kali ini berpindah ke lantai 2 di Tower A, tempat di mana Sokka dan yang lainnya berada. Di mana di sana Luffy terlihat memanggil Sokka dan berkata, "Oi, pria helm, apa yang terjadi di sini?" Tetapi di sini Sokka sedang mencoba menghubungi Edison untuk memberikan respon, tetapi tampaknya tidak ada respon dari Edison. Kemudian di halaman berikutnya Luffy menjelaskan kepada Sokka kalau tadinya dia beberapa waktu yang lalu masih bisa mendengar suara mereka di headphone-nya itu. Dan Luffy mengatakan kalau dia tidak merusak benda itu. Luffy juga menjelaskan kalau dia sama sekali tidak menyentuh tombolnya. Lalu kemudiannya Sokka menyuruh Luffy untuk melihat ini, dimana kita bisa melihat ya beberapa monitor dan layar kamera mulai mati satu persatu. Dan di sini Sokka menyimpulkan kalau ada orang lain di laboratorium ini, dimana mendengar itu ya Luffy cukup kaget di sana. Kemudian scene kembali berpindah ke Tower B di lantai 2, yang di sana ada Sanji, Stacy dan juga Jinbe. Di mana Sanji tak menyangka kalau Stacy ini adalah wanita yang waktu itu ada di pesta pernikahan Big Mom, dan kemudiannya Sanji meminta dipanggil anjing oleh Stacy ini. Dan di sini Stacy menjawabnya, "Ya, itu mungkin saja aku lakukan jika Sanji bisa menemukan Stella untuknya." Sementara itu, di sini ya Jinbe tertakjub-takjubkan dengan laboratorium yang ada di ruangan itu yang cukup besar. Dan di sini Stacy menjelaskan kalau itu adalah lantai ruangan senjata, namun kita tidak bisa mengambil atau memilih senjata apapun di sana. Kemudian scene kembali pindah yang kali ini berada di Tower C di lantai 3. Di mana di sana ada grupnya Usopp, Franky, York dan juga Lilith. Dan di sana ya Usopp terkagetkan dengan senjata yang dipegang oleh Lilith. "Apa? Bubble gum?" Sementara Franky bertanya-tanya, apakah itu senjata yang dapat memantulkan serangan lawan? Dan ya, di sini Lilith menjawab, "Benar sekali. Senjata ini mampu melakukan untuk itu." Sembari di sisi lainnya, Franky berteriak mencari Vegapunk di manakah dia berada. Lalu di halaman berikutnya, grup ini melihat ledakan asap yang terjadi di ruangan itu, ruangan yang ada di depan mereka itu, dan juga kaget akan hal itu pula. Sementara itu, Usopp di sana melihat seseorang di tanah dan Lilith sambil berlari serta berkata, "Jangan katakan kalau itu adalah..." Dan ya, itu adalah tubuh Pythagoras yang terkaparkan di tanah. Dan kemudiannya mereka semua panik karena kepala Pythagoras tidak ada di sana. Sampai di sini Franky menduga kalau kepalanya telah pecah. Tetapi kemudiannya pula Usopp menyadari lagi di depannya ada seseorang dan bersiap dengan ketapelnya itu. Namun itu adalah kepalanya Pythagoras, di mana Pythagoras mengatakan, "Oi, tunggu, ini aku, ini kepala Pythagoras." Yang mana kemudiannya Lilith dan yang lainnya bertanya-tanya apa yang terjadi di sana, apakah ada musuh? Lalu Pythagoras menjawab, "Tidak, itu tidak bisa dimengerti. Tidak mungkin. Aku rasa aku belum pernah melihatnya. Dan itu bisa menjadi kesalahan di pihak kita juga." Dan Lilith menjawab, "Apa yang bisa terjadi?" Tapi di sini ya Pythagoras mengatakan di mana York. Kemudian kita bisa melihat di panel berikutnya, York menyadari ada si Snake di sana dan kemudian menghampirinya sambil berkata, "Oh, bukannya Edison hanya memberikan perintah untuk stop operasi saja." Dan sambil mengelus si Snake di kepalanya, York mengatakan kalau kamu harus menunggu di luar saja, oke? Tapi di halaman berikutnya, Pythagoras berteriak kepada York untuk menjauh dari sana. Namun itu telat dan kemudiannya kita bisa melihat ya si Snake dengan cepatnya melancarkan teknik Mero-Meronya yang kemudian York menjadi batu seketika. Dan melihat itu, Lilith mengatakan, "Apa yang terjadi? Mengapa itu terjadi? Dan itu Seraphim bukan? Oi, Seraphim, stop!" Dan di halaman berikutnya, si Snake tanpa banyak cincong langsung mengangkat tangannya dan menembakkan laser beamnya tepat ke arah mereka. Yang dimana, boom, terjadi ledakan yang super di sana. Sementara itu ya, Lilith dan yang lainnya terpentalkan ke bawah. Dan di sana Pythagoras menegaskan, benarkan dia tidak mendengar perintah kita.
Kemudian di halaman berikutnya pula, mereka semua telah mendarat di suatu pijakan di sana dan mulai merumuskan masalah apa yang terjadi kepada Seraphim itu. Terutama di sini Franky yang bertanya kenapa dia menyerang kita. Sementara itu, Lilith mencoba menghubungi Sokka tetapi itu tidak berfungsi karena tidak ada sinyal di sana pula. Dan di sini Lilith berteriak kepada si Snake untuk stop bercandanya dan realistis saja ya kalau kita tidak bisa menanganinya. Aku membuat Seraphim untuk menjadi manusia terkuat. Dan selanjutnya scene kembali berpindah dan kali ini ke command room, yaitu tempat di mana Zoro dan CP0 lainnya berada. Yang nampaknya terjadi sesuatu di sana yang membuat Luffy dan Sokka keluar dari ruangan control room dan bertanya-tanya apa yang terjadi Zoro. Dan boom, Sokka dan Luffy terkejut dengan kehadiran T-Hawk dan juga si Bear di sana. Dan di sini Sokka mencoba untuk memberikan perintah stop kepada mereka itu dan juga bertanya siapakah perintah yang Seraphim turuti itu. Dan di sini Zoro mulai menjelaskan situasinya kalau mereka mencoba membunuh CP0 dan Zoro mengatakan kalau dia tidak sampai hati membiarkan mereka mati dalam keadaan terbogol karena itu akan merusak citranya. Kemudian di panel berikutnya si Bear dan si Hawk melancarkan serangan mereka secara bersamaan di mana tebasan dan beam meluncur tepat ke arah CP0. Dan di panel berikutnya terjadi ledakan yang sangat dahsyat sementara Luffy telah menggendong Sokka serta Lucy dan Zoro di sini menggendong Kaku untuk membawa mereka pergi menghindari serangan itu. Di mana kemudiannya Sokka menjelaskan kalau jikalau perintah kami tidak dituruti oleh Seraphim, mungkin perintah yang mengarahkan Seraphim ini itu adalah Vegapunk. Tentunya Luffy dan Zoro cukup kaget mendengar itu. Tetapi Sokka kembali mengatakan kalau jika kita hitung semuanya dengan kejadian baru-baru ini, di mana sistem komunikasi terputus, kita terjebak di penghalang dom ini, lalu seseorang muncul untuk membunuh kita semua. Dimana mendengar itu ya tentu mereka kaget. Terlebih lagi Lucy dan Kaku yang sudah sadar di sini mendengarnya cukup merasa kesal dengan Seraphim itu. Dan karena mereka sudah mengerti situasinya, tanpa banyak bacot mereka langsung menawarkan dirinya untuk bekerja sama dengan Luffy serta Zoro. Dimana Kaku mengatakan untuk kesampingkan dendam masa lalu kita, sementara Lucy mengatakan lepaskan kami akan berguna untuk kalian. Yang mana mendengar itu Luffy dan Zoro memasang ekspresinya sembari para CP0 mengatakan mereka merasa jijik. Dan ya, Luffy dan Zoro begitu jijik di sini dan menjadi akhir pada chapter kali ini. Yang mana chapter kali ini juga ditutup dengan suatu komentar editor yang mengatakan apakah mereka benar-benar akan menjadi aliansi.